seberapa baikkah dirimu, saudariku? Aku tidak sebaik dirimu. Setahu saya, seharusnya merasa malu. Siapa yang membuat istri yang sangat peduli dan penuh kasih menangis? Kakak, kalau aku cowok, kalau begitu aku akan menikahimu. Tapi kamu bukan seorang pria. Aku bukan seorang pria. Dan ini adalah satu-satunya hal. Itulah kesialan terbesar dalam hidupku. Apa maksudmu? Kamu baru saja mengajariku. Sekarang kamu menjadi sedih. Anda seharusnya seperti saya saat aku melepaskan semua masalahku bersama air mataku. Kamu harus melakukan hal yang sama. Kapanpun ada kesedihan, menangislah sepuasnya. Kamu akan selalu bahagia sepertiku. Masalahku tak meneteskan air mata, saudari. Mereka tinggal bersamaku di kamarku. Bisakah saya mengatakan yang sebenarnya? Aku tidak memiliki kebahagiaan. Dan jika masalah ini tidak ada, lalu apa yang akan menjadi topik pembicaraan kita? Saya akan mulai mengisinya setelah merasa sangat sendirian. Jangan bilang itu Minal. Lihat, kapanpun kamu merasa kesepian, kamu bisa datang ke saya, di kamarku. Setahuku tetaplah di sini bersamamu. Aku tidak ingin mengganggu kalian berdua. Lalu kamu berdoa, Afat itu cepat bawa Eman ke rumah ini. Jika dia membawanya ke sini, lalu kita akan pindahkan keduanya ke ruangan lain selamanya. Dan kemudian kamu bisa datang ke sini ke kamarku. Lalu kita berdua bisa berkumpul dan berbagi masalah kita dan juga gosip. Periksa, siapa yang menelepon? Itu nomor yang tidak diketahui. Nomor tidak dikenal? Kalau begitu itu pasti seseorang yang menelepon untuk berbicara dengan Minal. Kecil? Itu pasti Salman. Dia pasti ingin berbicara dengan Minal. Itulah sebabnya dia menelepon. Apa yang Anda pikirkan? Tidak ada. Faham, saya pikir Anda harus belikan ponsel yang bagus untuk Minal. Mengapa? Hanya supaya Salman bisa langsung menelponnya. Kamu juga? Aku juga. Maksudnya, siapa lagi yang mengatakan hal serupa? Maksudku ada orang yang bernama Minal, dan aku hanya... Oh ayolah faham. Saya tidak berpikir begitu. Kamu berpikir sama seperti ayahmu dalam situasi ini. Ya, tapi... Tapi apa? Jika Anda menyukai Minal, kalau begitu, kamu harus menjaga kebahagiaannya terlebih dahulu. Berikan padaku. Aku akan memberikannya pada Minal. Mengapa? Karena, sampai kita tidak membelikan ponsel baru untuk Minal, dia akan terus menelepon melalui telepon ini. Ya, tapi sebenarnya, teleponnya tidak berdering sekarang. Aku tahu dia akan terus menelepon lagi sampai dia tidak akan berbicara dengan Minal. Dia tidak akan merasa damai. Berikan padaku, aku akan membawanya padanya. Kamu, berhenti. Aku akan memberikannya padanya. Apa yang sedang kamu lakukan? Tidak ada yang spesial. Saya baru saja membaca buku ini. Jadi begitu. Jadi sekarang kamu juga akan menyembunyikan sesuatu dariku. Aku tidak menyembunyikan apapun darimu. Kanan. Jadi ceritakan padaku apa yang telah kamu bicarakan dengan Salman? Apa? Apa yang telah terjadi? Mengapa Anda panik? Tidak, aku belum. Saya tidak berbicara dengan Salman sama sekali. Jadi itu artinya, ABR telah berbohong padaku. Itu berarti ABR mengatakan segalanya untukmu? Ya. Dan itu benar-benar menyakitkan bagi saya bahwa
Mengapa ABR terlambat menceritakan semuanya kepadaku? Di sini. Bicaralah padanya. Itu dia. Dan ya, aku akan membelikanmu ponselmu sendiri besok. Sampai kapan kamu akan terus berbicara dengan telepon ABR? Aku juga ingin berbicara dengannya saat aku di kantor. Di sini. Ambillah. Halo, Apa yang sedang kamu lakukan? kami baru saja berbicara tentangmu. Benar-benar? Kepada siapa? Sihir apa yang kau lakukan pada saudara-saudaraku? Lihat saja apa yang akan terjadi sekarang. Aku masih harus melakukan sihir pada ayahmu sekarang. Aku ingin meninjunya dengan tinjuku. Keinginanmu ini tidak akan pernah menjadi kenyataan. Ini tantangan saya. Kamu tahu, Salman, mengapa saudara-saudaraku setuju denganmu? Karena mereka berdua sangat mencintaiku. Dan ayahku tidak akan setuju denganmu. Karena di seluruh dunia ini, dia membenciku, yang paling di dunia ini. Pertama aku akan mengajarinya untuk mencintai, dan kemudian membagikannya. Salman, jika Anda ingin berbicara tentang topik tidak berguna yang sama, lalu letakkan teleponnya. Kau tahu apa yang akan kulakukan kalau kau menutup teleponnya? Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan menyalakan mobilnya, dan mencapai tepat di depan gerbang Anda. Salman, apakah kamu sudah gila? Dalam cintamu. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya minta maaf. Sampai kapan kamu di sini? Saya bertanya sampai kapan kamu duduk di sini? Mohon maafkan aku. Silakan. Jika Anda melakukannya lagi, setelah hari ini, kalau begitu aku akan membunuhmu. Kau sanggup menahan sakit tanganku. Bagaimana kau akan membunuhku? Jika aku tidak bisa membunuhmu, kalau begitu aku akan bunuh diri. Oke, Bung. Apakah kamu sudah memaafkanku atau belum? Dengan satu syarat. Kondisi apa? Kau akan membawaku ke rumah itu. Tidak, Eman. Itu tidak mungkin. Baiklah kalau begitu, aku belum memaafkanmu. Eman, dengarkan aku. Biarkan aku pulang. Biarkan aku melihat situasi di sana. Kondisi ayah seperti apa? Kemudian, kalau begitu aku akan melakukan sesuatu. Kamu hanya punya waktu 2 hari. Lihatlah kondisi ayah. Ajari dia, yakinkan dia, lakukan apa saja. Aku akan ke sana dalam 2 hari. Itu saja. Memberi. Sobat, dengarkan aku. Ya ampun, aku datang. Berapa kali aku sudah bilang padamu untuk bawa kunci Anda bersama Anda, tapi kamu tidak pernah mendengarkan aku.
Oh kamu. Mengapa? Tidak bisakah aku datang ke sini? Tidak, kamu pasti bisa datang. Datang. Duduk. Sekarang beritahu aku bagaimana kesehatanmu. Ketika aku di rumah sakit, aku tidak datang menjengukku. Saya pikir, aku akan pergi dan bercerita tentang kesehatanku, diriku sendiri. Mama, tidak ada salahku dalam hal ini. Aku sudah banyak bertanya pada Afak, tapi dia tidak setuju. Oke, ceritakan padaku, apa yang harus aku bawakan untukmu? Tidak. Itu tidak diperlukan. Aku punya sesuatu yang penting untuk kukatakan kepadamu. Ya, katakan. Aku berdoa kepada Tuhan agar kamu memiliki seorang putra. Kalau tidak, kamu tidak akan mendapat tempat di rumah itu. Jika Anda akan memiliki seorang anak perempuan, kalau begitu, aku menyarankan pada kalian berdua bahwa Anda harus tetap sangat kuat dan sabar di saat yang sama. Karena cepat atau lambat, hari itu pasti akan tiba ketika tidak akan ada seorang pun yang membenci seorang anak perempuan. Tetapi untuk itu, Anda tentu harus tunggu kematian ayah mertuamu. Kamu harus menunggunya. Apakah maksudmu, Ibu? Inilah kenyataannya, anakku. Tapi sangat pahit. Saya selalu berdoa untuknya, umur panjang dan sehat. Tetapi, kesedihanmu juga membakar hatiku. Lagi pula, mengapa ayah membenci anak perempuan? Aku tidak tahu tentang ini, anakku. Tapi kebencian ini dia simpan untuk anak perempuannya. Selalu membuatku menangis. Setiap kali aku melihat putriku sendiri menjadi sasaran kebenciannya. Kalau begitu, kamu harus berdoa untukku. Saya memiliki seorang putra, anakku. Aku senantiasa berdoa untuk hal ini setiap waktu. Sebenarnya, saya ingin punya anak perempuan. Setelah memberikan seorang putra kepada ayah, aku akan melahirkan 2 anak perempuan. Kalau begitu, tak akan ada yang menghentikanku, kan? Anda bisa memiliki anak perempuan kembar setelahnya jika Anda mau. Tidak ada yang akan mengatakan apapun padamu. Bagaimana perasaanmu sekarang? Ya, lebih baik. Pergi dan istirahatlah di kamar. Tinggalkan dia di kamar dan kembali lagi. Tentu saja, Ayah. Abir, bawa ibu ke kamar. Dengarkan, anakku. Apapun yang terjadi, jangan meninggikan suaramu di depannya. Oke. Ya, Ayah memanggilku. Layar membawa beberapa kertas, tinggal ditandatangani saja. 1 menit, berhenti. Jadi, apakah kamu juga akan mencabut hak warisku? Jika aku mulai mencabut hak waris yang tidak patuh, anak-anak seperti kamu. Kalau begitu aku tidak akan punya reputasi lagi. Lalu apa? Untuk apa makalah ini? Di situ tertulis kamu menceraikan istrimu, Eman Ali Putri Kabir Ali. Tapi, Ayah, lihat. Anda sudah tahu bahwa dia. Aku tahu, dia akan menambahkan darah kotornya ke dalam darah kita.
Dan aku juga tahu dia tidak bisa bercerai dalam situasi ini. Namun dalam surat perceraian ini, kami telah menyebutkan tanggal setelah 8 bulan. Kapan dia akan melahirkan seorang anak. Maka perceraian ini akan dilaksanakan pada dirinya. Tapi ayah aku, Anda tidak memiliki opsi untuk melakukan pertanyaan atau jawaban apapun. Kamu hanya perlu melakukannya. maafkan aku, ayah. Saya tidak bisa melakukan ini. Beranikah kamu melakukan keangkuhan seperti ini? Ayah, aku tidak punya keberanian untuk berkomitmen. Dosa yang kau suruh aku lakukan. Jadi, perbuatan apa yang kamu dapatkan setelah tidak menaati ayahmu? Ya, aku tahu itu dosa, ayah. Aku tidak mematuhimu. Tapi hanya untuk menyelamatkan hidup seseorang. Aku tidak akan menghindar dari melakukan dosa ini. Aku juga pernah tidak menaatimu sebelumnya. Ketika aku menikahi Eman tanpa kekhawatiranmu, dan menyembunyikannya darimu. Bahkan saat itu aku juga menyelamatkan hidupnya. Jika saya tidak melakukannya, maka dia akan mengambil nyawanya sendiri. Jika kamu tidak mau menceraikannya, lalu Anda tahu apa yang akan saya lakukan? Aku tahu. Kau boleh menamparku di depan semua orang. Dan kau bahkan bisa membunuhku. Ayah, kamu boleh memberiku hukuman apapun. Tolong ayah. Tolong jangan lakukan ini. Eman akan bunuh diri. Dia akan bunuh diri. Hanya untuk menyelamatkan hidupnya, kamu akan mempertaruhkan nyawa ayahmu sendiri. Jika kamu tidak mau menceraikannya, kalau begitu aku akan bunuh diri. Aku tidak akan menceraikannya dalam keadaan apapun, ayah. Tutup mulutmu. Hanya untuk menyelamatkan istrimu, kau mengkhianati ayahmu. Tapi untuk menyelamatkan ayahmu dari dosa ini, Anda tidak bisa menceraikan istri Anda. Ayah, apapun yang Eman lakukan, dia berhak melakukannya. Tapi apapun yang kamu lakukan, kamu melakukannya dengan keras kepala untuk itu. Jadi, apakah kamu ingin mengalahkanku? Di depannya? Ayah, kumohon, Aku hanya ingin meyakinkanmu, ayah. Enyah. Keluar dari sini. Hai, demi Tuhan, apa yang sedang kamu lakukan? Bawa dia pergi dari sini. Aku tidak ingin melihat wajah kalian semua. Pergilah. Menantu perempuan. Jika Anda mengambil satu langkah lebih maju, kalau begitu kamu juga harus meninggalkan rumah ini. Kakak, tolong tangani dirimu sendiri. Bagaimana cara menanganinya? Minal, katakan padaku bagaimana aku menangani semua ini. Bahkan setelah hidup dengan begitu banyak kesedihan, aku masih mencoba untuk menemukan kebahagiaanku. Bahkan sekarang aku juga sudah kehilangan harapan untuk itu. Dengan apapun yang biasa aku andalkan untuk tersenyum, Minal, ayah telah mengambil kebahagiaan itu dariku. Dia mencuri dariku. Tidak, saudari. Jangan khawatir. Ayah hanya mengatakan semua itu karena marah. Kamu akan melihatnya nanti. Amarah. Minal, Det mengumumkan semua keputusannya dengan marah. Sampai hari ini, sepanjang hidupnya, keputusan apa yang diambilnya yang ditunda seperti itu? Katakan padaku, Minal. Lalu, bagaimana caranya saya tidak khawatir? Minal, aku bahkan tidak punya anak. Aku tidak punya apapun. Bahwa aku pikir aku akan bertahan sepanjang hidupku, mengandalkan anak-anakku. Bukan seperti itu, Minal. Aku tidak punya apa-apa. Bahkan ayah telah mengambil harapan terakhir.
dari aku untuk bertahan hidup di dunia ini, Minal. Aku sangat kesepian. Aku sungguh sekarang sendirian. Afak punya Eman bersamanya. Mereka berdua akan bahagia, Minal. Menurut saya, Minal, bahkan kadang-kadang saya benar-benar merasa seperti setahuku tidak pernah membutuhkanku. Tidak, saudari. Dia tidak pernah menghargai aku sama sekali. Saudari, Setahu saya tidak seperti itu. Dia tidak akan pernah meninggalkanmu sendirian. Anda akan melihat. Entah dia akan, kembalilah sendiri. Atau dia akan membawamu bersamanya. Saya akan berbicara sendiri padanya. Cukup, saudari. Tangani dirimu sendiri. Semua akan baik-baik saja. Anda. Di mana Ibu? Di rumah. Di rumah. Kau meninggalkannya di rumah lalu kembali lagi? Ada apa? Sejauh pengetahuan saya, apakah semuanya baik-baik saja? Memberi. Ayah telah mengusirku dari rumah. Dan Arcuman, apa yang terjadi padanya? Mengapa kamu peduli padanya? Bagaimana menurutmu, aku musuhnya? Apapun yang sedang dia alami, bukankah aku akan tahu? Saat aku menghabiskan waktu tanpamu, sendirian, dia tidak akan pernah bisa menghabiskannya. Ya mengerti? Apa yang saya dengar? Ya, apa? Saya sedang di kantor sekarang, saya baru saja menerima telepon dari ABR. Lagi pula, apa yang telah terjadi sehingga ayah mengusirmu? Bahkan jika tidak ada apa-apa, ayah punya hak untuk melakukan segalanya. Sesuatu pasti telah terjadi. Ayah pasti telah menendang. Ya. Dia memintaku untuk menceraikan Eman. Itu saja. Dia mengusirku karena kejahatan itu. Tapi, Arcuman, apa salahnya? Bahkan Eman pun tidak salah. Tetapi, Arcuman membuat dirinya sakit karena banyak menangis. Kamu juga harus memikirkannya. Apa yang dapat saya pikirkan, faham? Aku tidak punya kendali atas apapun. Bagaimana menurutmu? Jika Arcuman membuat dirinya sakit dengan menangis sehingga, apakah saya sangat bahagia? Memahami. Dengarkan aku baik-baik. Tolong bawa Arcuman ke sini kepada kami. Siapa ini? Memberi. Ya, saya Eman yang berbicara. Lakukan saja apa yang aku katakan. Aku akan mengirimimu alamatnya dalam beberapa menit. Mungkin lebih baik. Oke, selamat tinggal. Lihat, Afak. Jika saya tidak bisa pergi ke sana, Arcuman bisa pergi ke sana. Jika aku mengharapkannya untuk menyesuaikan diri dengan saya, kalau begitu aku juga harus melakukan hal yang sama. Terima kasih. Kakak, cukup berhenti saja. Kendalikan dirimu sendiri. Faham berbicara dengan Afak dan Eman juga. Mereka berdua ingin kamu pergi dan tinggallah bersama mereka. Dan saya pikir, ini juga lebih baik. Iya kakak, tepat sekali. Saya juga mengatakan bahwa tidak. Aku tidak ingin mengemis kebahagiaanku kepada siapapun seperti itu. Apa yang kau katakan, saudari? Dari mana datangnya mengemis? Itu adalah tindakan kebaikan mereka berdua untukmu.
khususnya Suster Eman. Tapi Abir, Kakak, tolong berpikirlah positif seperti yang selalu Anda lakukan. Dan Eman akhirnya membuktikannya dengan mengatakan bahwa dia juga sebaik kamu. Dan saya juga berpikir bahwa kalian berdua akan senang tinggal serumah. Ayah juga tidak akan datang untuk mencuri kebahagiaan kalian berdua. tetapi melakukan semua ini akan membuktikan bahwa kami akan keluar dari rumah ini selamanya dan berpisah dari kalian semua, menjauh dari ibu. Ayah kakak sendiri yang membuat celah-celah ini. Tidak ada yang bisa menyalahkan kalian berdua untuk ini. Tapi ini adalah keegoisan. Tolong, saudari, hanya pikirkan dirimu sendiri. Jika ayah memiliki kegigihan, ego, dan keegoisan, lalu mengapa Anda tidak bisa menunjukkan ini semua? Aku sudah bicara dengan Faham. Dia akan datang menjemputmu. Aku akan mengemasi tasmu. Pasti itu ibu, aku lihat saja. Tidak. Itu tidak mungkin, Bu. Kemudian, ayah, Sembunyikan dia. Astaga, cepat pergi. Masuk ke kamar mandi. Saya dapat memahami kesedihan Anda. Kesedihan ini adalah takdirmu yang harus kamu tanggung. Saya memiliki satu pilihan untuk Anda. Aku ingin semua orang di rumah berkumpul, jadi saya bisa mengumumkannya, dan jika ada yang keberatan, mereka bisa membuktikan saya salah. Tapi, ayah, Faham belum kembali dari kantor. Aku bahkan tidak ingin melihat wajahnya. Kamu harus pergi dan membawa Minal. Pergi. Mengapa kamu menatap wajahku seperti itu? Pergi sekarang. Razia, mari ikut saya. Apa yang terjadi, Bu? Mengapa Anda tampak begitu stres? Bicaralah pelan-pelan. Sebenarnya tetaplah diam, dan lakukan apapun yang aku perintahkan. Tinggalkan ini, dan ikutlah denganku. Datang. Jangan terlambat. Datanglah segera. Di sini. Ini pakaian Minal. Pakailah. Tapi mengapa saya harus? Ses. Mengapa kamu berteriak? Aku sudah bilang padamu untuk tetap diam. Dan dengarkan aku baik-baik. Sekarang, ayah sedang duduk di kamar Arcuman. Dan dia menelepon Minal. Tapi aku dan Arcuman telah menyembunyikan Minal di kamar mandi Arcuman. Memahami, Anda harus mengenakan pakaian ini. Dan datang di depan ayah, menjadi Minal. Tidak, Bu. Aku merasa sangat takut. Kamu selalu begitu takut. Kamu tidak perlu takut, tidak akan ada yang tahu, bahkan ayah sekalipun. Aku akan menutupi kepalamu dengan selendang ini. Bahkan ayah atau orang lain tidak akan mengetahuinya. Tetap tundukkan kepalamu, dan jangan katakan apapun kepada siapapun. Kalau ada yang tahu, bagaimana? Tidak, Bu. Kamu sangat menggangguku. Lakukan saja apa yang aku suruh kamu lakukan. Pakailah dengan cepat, kita punya waktu yang sangat singkat. Dan kamu membersihkan seluruh rumah. Membersihkan rumahmu juga. Kotor banget. Dan cepat ganti. Aku lebih sedih darimu menantu perempuan. Anda menangis karena tidak punya anak. Dan hatiku sakit karena aku memiliki anak yang tidak patuh. Apa yang saya tanyakan, beritahu saya, apa sebenarnya yang saya minta? Aku hanya meminta pewaris rasku. Tidak bisakah keduanya lakukan sedikit kompromi untuk itu? Aku akan menasihati Arcuman di hadapan kalian semua, untuk kehidupan selanjutnya. Dan dia lebih baik. Jika salah satu dari Anda memiliki kewajiban, Anda dapat berbicara. Aku tidak akan pernah mengambil hak apapun dari Afak.
Aku tidak akan mencabut hak warisnya dari hartaku. Tapi dia kembali ke rumah ini sampai aku hidup. Sekarang Anda hanya punya 3 pilihan. Jika Anda mau, maka Anda bisa. Tetaplah dan hiduplah dengan damai di dunia ini. Mungkin setelah aku mati, ibumu memaafkan Afakdan dan membawanya ke rumah ini. Tapi untuk itu, kau harus menunggu kematianku. Dan situasi kedua adalah, kamu bisa kembali ke rumah orang tuamu. Aku tidak akan menghentikanmu. Dan pilihan ketiga adalah, Anda juga bisa pergi ke tempat Afak berada. Tapi Anda juga akan menjadi sama seperti Afak di mataku. Tapi kamu tidak bisa kembali ke rumah ini sampai aku hidup. Sekarang, katakan padaku, pilihan mana yang Anda suka? Demi Tuhan jangan lakukan ini padanya. Aku belum menyuruhmu bicara, istriku tersayang. Biarkan dia membuat keputusannya. Katakan padaku, menantu perempuan, pilihan mana yang Anda suka? Ketika Anda sudah memutuskan semua pilihan, ayah. Kemudian Anda juga dapat memilih apapun yang ingin kamu putuskan untukku, dirimu sendiri. Aku tidak akan keberatan dengan hal itu. Wow. Ini disebut kepatuhan. Saya berharap anak-anak kita juga seperti ini. Aku sangat bangga padamu dan orang tuamu. Kamu harus tetap di sini. Apakah ada yang keberatan? Ayah, jika kamu bisa, maafkan anakmu. Kalau begitu, sejauh pengetahuan saya, Kami di sini untuk membuat keputusan, Arjuman. Anda seharusnya memberitahu saya, apakah Anda setuju atau tidak. Jawab ya atau tidak. ya, Dan Anda Nona Mumtaz, ya, tanya Minal. dia menerimanya ayah. Apakah dia mengatakannya di telingamu? Sebenarnya, Katakan padanya untuk menjawab ya atau tidak. Anda hanya perlu memilih satu pilihan, ya atau tidak. Beritahu saya. Tunggu. Omong kosong apa ini? Beritahu saya. Di mana Minal? Di mana dia? ayah, aku tidak tahu. Dia tidak ada di kamarnya.